Hai teman-teman keringat dimanapun Anda berada. Selamat pagi, siang, sore, malam, selamat petang, apalagi ya? Selamat semua. Selamat sentosa, semua. selamat untuk tetap hidup terus. Dan tetap berolahraga Harus tentunya. dong, harus. Kembali lagi bersama kita di Keringat. Dia. Kali ini ada nih. Belum apa-apa udah ada sosok Iya. yang luar biasa di tengah ini ya. Siapa ini? Kayak intimidatif. Tahu nggak sih? Pokoknya orang yang penasaran hari ini mau tahu siapa bintang tamu kita yang spesial hari ini. Spesial banget teman-teman, Iya. luar Kita biasa. kulik habis. Kita kulik habis. Kulik habis. By the way, ngedatengin dia itu susah banget. Kita dari ya nggak sih? Kita dari minggu kemarin tuh udah ngomongnya tuh kayak sungkan gitu, Mas. Nah, Masa sih mbak? Iya. lagi cari-cari nih Halo. mana ya? Takut itu apa ngasih makan yang banyak. Iya. Burampenya gede. Iya bener. Iya. Ternyata setelah orangnya datang, bener makanya banyak. Ya memang harus dia Iya. makan biar tetap bertumbuh, Iya. tetap hidup terus dong. Ternyata makanya dan akhirnya Iya. Masnya bisa datang ke sini. Iya. Oh, iya. Terima kasih Mas. Oh sama-sama mas, sama-sama, Terima sama-sama. kasih. Tapi Karena tidak- saya kesini emang karena saya benar-benar berkeringat sih. Cocok. Cocok ya? Oke. Cocok dong. Cocok sekali. Gimana nih? Kita kupas tentang apa duluan nih dari Iya. awal pertama tuh apa? Kayaknya kita mau tahu banyak tentang Mas. Siapa namanya? By the way. Ini kebanyakan orang malah nggak tahu nama asli saya. Oh iya. Kebanyakan malah tahu dari Gori. Orang manggil Gori. Oh iya Tapi sih. sebenarnya nama saya adalah Galih Novesar. Panjangnya itu Galih Novesar dan Nasudra, mesti ada. Jangan lupa nanti follow Instagram, Twitter, Iya. Facebook. Nggak banyak yang tahu kalau nama saya Galih, gitu. Nggak kelihatan. Saya tahu sih sebenarnya. Oh, Kita masih banyak Iya. juga yang Tapi penasaran. teman-teman kan banyak Iya, yang iya. belum tahu. Ya, boleh lah cerita-cerita sedikit, pengalaman-pengalaman ini Iya. terus yang berkeringat berkaitan dengan keringat. Sebenarnya Mas Gali ini adalah sebagai atlet, pelatih Iya. atau apa sih sebenarnya? saya untuk saat ini masih atlet. Oke. Walaupun umur saya sudah ya, kalau saya bisa ngomong masih aja ya. Sudah itu kayaknya udah masih Udah senior. 35 tahun ini 36. Oh, oke. Karena tahun lalu itu bulan November ya itu. Oh. Akhir-akhir bulan itu kan nanggung antara tahun ini apa tahun setelahnya. tahun Saya setelahnya. anggap saya lahir tahun setelahnya. Oh, biar lebih muda ya. Oke. Iya. Jadi sebagai atlet masih. Masih sebagai atlet. Atlet apa? Untuk saat ini ada olahraga namanya sambo. Sambo. Tapi bukan sambo yang itu karena Ya. nah ini sambo buat perkenalan aja. Oh, iya. Sambo itu adalah olahraga dari Rusia. Bener ya Mbak? Ya Mbak? benar. Dari Rusia terus Benar. gimana? Apalagi Mbak ya? Apalagi? Yang paling Saya mau jelasin tapi kok ada yang lebih Sungkan. Iya. Iya, Sambo kan membela diri Rusia. Iya. Dan dia dulunya awalnya yang membuat itu dulu belajarnya judo dan gula di Jepang. Kembali ke iya. Rusia, disesuaikan sama suhu, sama apa, akhirnya jadilah sambo itu ya. Itu untuk olahraga militer ya Mbak? Ya, untuk olahraga militer. Olahraga Terus militer. kalau di Sambo sendiri nih, Mas Iya. Gali, khususnya untuk Mas Gali, sudah berapa lama berarti itu? Nah, sambo itu kan baru ya. Terus terang awalnya saya itu gulat. Oh, basicnya dari basicnya gulat ya? dari gulat. Basicnya gulat. Basicnya dari gulat. Bulan. Sambo itu di Indonesia tahun berapa tuh Mbak? Kayaknya baru 2016-an apa? Kalau 2016, 2017 itu masuk ke koninya. Oh, Tapi baru masuk sudah KONI. populer Oh. itu dari 2008, 2009 itu udah populer di bawah 2009. sini. Iya, Nah, sudah mulai. Cuman baru di ACC Bener. Dalam artian kan dibandingkan silat sama karate sama ini kan termasuk baru ya Iya, Mbak ya? termasuk baru. Saya pun mengenalinya itu baru 2020. Bukan baru tahu. 2021 bukan? Bukan, tahunnya. Oh, tahunnya. Oh iya ya. Karena saya membentuk di daerah saya, ya. Bener ya itu ya? Iya, bener. Nggak pakai nama daerah ya, di daerah saya itu. yang penasaran langsung. Saya Iya, suruh, daerah saya.
Saya suruh bentuk tahun 2020. Kemudian ketemu Mbak Ara 2021 untuk ikut kejuaraan. Ikut kejuaraan di situ dilalai menang ya Mbak ya, dilalai menang. Juara satu, baru coba langsung juara. Dan memang mainnya bagus banget karena kan waktu itu kan kita lihat dia main gitu, wah ini bagus nih, langsung ditandai. Mosok toh Mbak? Iya memang iya, wah ini Berarti mainnya dari bagus. bulan ke Sambo ini nggak terlalu jauh. Karena ada garis lulusnya, gerakannya hampir sama, terus walaupun secara poin agak beda dikit, tapi secara secara teknik atau apa gitu. bukan teknik aku jadi lemot loh sekarang. Secara anunya hampir rutinnya hampir sama. Conditioningnya hampir sama, jadi masih kayak ada garis merahnya. Bedanya kan hanya pakai gi dan kalau gulat kan enggak. Oh iya. Justru lebih cocok anak-anak judo itu. Judo itu malah judo susah dikalahkan. Judo susah, bener-bener. Memang satu garis semua ya? Enggak, orang itu banyak gaya ya sekarang ya. Pakai gi di dunia nyata pakai gi itu nggak bakal kepake. Ngisi-ngisi orang judo biasanya orang gitu kan. Iya silakan aja. Emang iya. Kenyataannya ketemu ambiar, ketemu luntung. Beneran. Jadi sekecil apapun teknik, sesederhana pun apapun teknik di dalam judo itu memang bisa dipakai di dalam sambo ya, dan itu efektif. Sadis banget. Sadis. Nah itu termasuk saya yang bilang tadi kita ngobrol di bawah, bener-bener nggak dari dulu kenapa sih nggak latihan judo itu? Menyesal ya. Gak apa-apa, datangnya belakangan. Tapi terus akhirnya kenapa sih Mas kok tertarik untuk di sambo ini? Alasan tertarik itu kenapa? Alasan tertarik karena emang kalau ngomong passion ya bukan ya. Cuma emang sih orang nyoba hal baru kan. Ternyata ternyata kayak kita ketemu sama orang, cocok nih gitu. Paham nggak? Ya hampir sama kayak gitu. Paham ya. Kira-kira hampir sama kayak gitu loh. Kita ketemu sama orang yang nggak cocok ya nggak cocok. Ya males deh gitu. Iya. Tapi Makanya ketemu yang cocok kan langsung. Kira-kira, iya. Pertandingan langsung juara 1. Iya benar. Juara 1 loh waktu itu. Dan lawannya 3 ya kalau nggak salah. Iya. 3 itu habis semua lawannya Pak. Dia bolak-balik gitu loh. Dibolak-balik sampai beberapa kali, iya. Karena yang ngalungin medali saya waktu itu. Ternyata ini. Yang ngalungin medali. Iya. Ternyata kasih kalung. Memang ya. Dia ngalungin. Karena Mbak Ara yang punya Jogja. Cetusnya ya. Kita kasih support pengalaman yang terbaik buat yang baru-baru ya. Iya, tetap. Atlet nomor 1 ya. Sebelum masuk Sambo nih. Nah, kan awalnya di Gulat. Kalau Gulat sendiri itu udah berapa lama tuh? Nah, jadi gini, nggak usah dari awal banget ya. Nggak usah dari awal. Awal bisa ikut Gulat itu gara-gara bapak saya. Bapak saya itu bukan atlet tapi ikut ngurusi di daerah saya. Di daerah saya pengurus. Pada saat itu tuh masih SMA kelas 3. Dan walaupun sampai sekarang bisa dikatakan sampai sekarang pun Gulat belum populer ya, kita setuju ya. Gulat belum populer ya, karena orang awam itu masih bahkan nggak tahu apa itu Gulat. Ngertinya kalau Gulat, sumo. Saya sendiri pun begitu. Gini. Apalagi kalau badannya gede ya. Iya, padahal itu jauh berbeda. Maksudnya itu, padahal Gulat sendiri itu kan salah satu olahraga yang paling di CI ya, di samping paling lari awal. Sama apa dulu di Yunani dia termasuk olahraga bela diri pertama itu SMA dan SMA itu saya disuruh latihan, nggak ikut latihan maksudnya cuma ikut paham ya biasa. Nah ini disinilah mungkin pulungnya, karena memang olahraganya nggak populer. Kita nggak ada saingannya, bener nggak ada saingannya. Di sisi kan harusnya jenjangnya itu kan dari kabupaten kota, terus daerah itu karesidenan, provinsi.
Karena provinsi. kamu di provinsi yang lebih gede. Kita langsung ke provinsi karena emang nggak ada orangnya. Shortcut ya. Dan itu Kita pun langsung paling- main di provinsi, Itu bener. pun paling teman-teman biasanya lawan dia tuh paling cuma 5. Bener. Di provinsi pun Bener ya kan? orangnya cuma 4, 4. Otomatis juga. 3. Di sisi lain namanya kejuaraan gitu kan diambil juara 3, tapi 3 bersama, jadi 4. Jadi 4-4-nya dapat medali. Satu untuk Jadi semua lah. emas, Emas, perak. perunggu. Oh. Jadi otomatis 4 orang, itu udah dapat putus dari ngedum aja. Gitu. Oh iya benar-benar. Sampai ke jenjang Bener. nasional ya. Enggak, karena gini, di situ cuma ikut-ikutan, jadi ikut-ikutan. Terus terang, saya main 2 kali, kalah 2 kali. Tapi belajar dari Itu lagi masa muda, 2 kali main 2 kali, tapi dapat medali. Pulang ke daerah, Kelihatan ampuh. oh benar, Kelihatan ampuh. kelihatan ampuh, kelihatan Itulah ampuh. teman-teman kalau misalnya latihan jangan sampai nggak berangkat. Jangan sampai Bener. nggak berangkat. Tapi titik baliknya adalah pada saat 2009 itu ada kejuaraan lagi. Itu udah mulai banyak orang. Itu istilahnya yang tadi cuma 4 Sekarang jadi 8. jadi sekitar 8 9. Jadi 8 9. Jadi 2009 itu saya cuma dapat medali perunggu lagi. Cuma berbeda dari sing tahun Yang 2005, sorry 2005. 2009 karena saingannya udah 8 otomatis untuk Lebih effort. untuk dapat itu harus menang 2 kali. harus Jadi menang 2 benar-benar kali. menang 2 kali. Jadi pencapaiannya meningkat malah. Nah, sebenarnya meningkat. Kesini lagi kan ada lagi 2013. Nah, pada saat itu baru sadar, oh kenapa kok enggak beneran? Karena sebelumnya latihan ya cuma apa sih nih? Iya tau lah anak-anak kita kayak belum nemu. Belum sadar juga bahwa Gini itu nih, penting. masih banyak juga yang masih penasaran dan masih banyak cerita lagi yang Iya. pengen diceritain. Kayaknya seru sekali nih. Seru banget. Seru banget. Seru banget. Seru gak sih? Yang masih penasaran langsung saja klik bareng semua ada di bawah tuh langsung share bagi. Kalau yang belum puas lagi komen tambah. You guys are copycat, para pengikut cabut dari combat. Hujan flow dan rima itu bukan kopu habitat. IQ mulau jadi hama di tengah MC yang akrobat. Berbekal hurufku di atas bak rooftop. Terkenal ma'ruf bersabda bak filsuf top. Ku tak perlu jual penyakit mental agar lirik dihafal. Hip hop tak terima pembual yang di media vokal karena jual isu sosial shit. Sampai mati, I don't give a fuck. Bacot mulut lidahmu yang busuk, colong abadi. Ini bukanlah Insecure. Komen. Insecure. Iya. Teman-teman dengar gak tadi dia bilang insecure? Astaga. Terus apa? Insecure. Dia aja insecure gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang insecurity nih ya, Iya. keluhan selama menjadi atlet dan bertanding itu apa sih? Ada nggak sih yang dikeluhkan? Jadi tak bedain ya antara sebelum menikah sama setelah menikah. Sudah Jadi kan, menikah teman-teman, noted. jadi kan tadi setelah ngelanjutin 2013 sudah mulai dapat medali perunggu, itu udah mulai kepikiran, ngopo kok nggak sisan gitu loh. Setelah beberapa kejuaraan, perunggu aja itu. Mulai kepikiran pada saat itu untuk latihan. Nah latihan itu baru dapat medali perak. Baru 2015 bisa pertama kali saya dapat medali emas itu. Wow. Jadi kan jauh, nggak maksudnya jauh ya. Jauh, jangkanya jauh. Jauh dari 2005 ke 2015. 10 tahun ya. 10 tahun maksudnya. Dapat emas. Kalau dipikir-pikir latihannya itu bener-bener nyelake latihan itu tahun 2014. Iya. Pada saat itu belum nikah ya, belum nikah. Latihan itu masih bukan angin-anginan tapi udah ada, oh aku harus target ya. karena latihan itu capek mbak, bener kayak ngomong bullshit kalau nggak ngomong nggak Iya. capek, Betul. apalagi gulat. Karena gulat itu harus
selain kuat harus namanya lentur, bener nggak Oh sih? iya benar. Harus ada nggak cuma strength-nya. Strength itu kita bisa ngangkat 180 kilo, 200 kilo. Tapi bisa nggak kayak tinju istilahnya. Kamu kalau cuma pakai strength, mukul itu nggak bisa. Oh, kaku Nggak ya, bisa mukul. jadi lambat ya. Nah dibutuhkan namanya daya leda. Oh, iya. Daya leda itu kayak peng gitu. Oh, Kalau orang cuma dapat strength itu nggak ada dampaknya. Oke. Makanya latihannya capek. Oh. Karena harus bertahap, benar-benar harus bertahap. Itu sih kalau dulu itu karena uang masih minta pada saat itu istilahnya ya, Wah, bisa ini ya. dia nih, Itu ya. nggak ada masalah. Jadi untuk kurun waktu itu tuh cuma waktu, benar-benar waktu kita benar-benar nyelake waktu dolan. Oke. Nyelake waktu pacaran. Ya nyelake. Ya gitu-gitulah. iya, harus. Untuk apa namanya? Untuk uang nggak seperti pada saat setelah menikah. Iya. Karena dulu masih iki main daftar ini bisa. Ini mau berangkat ke sini gitu masih bisa. Nah 2015 setelah juara itu ikut pelada ya, pelada di daerah sana. Pelatihan daerah. Pada saat itu belum nikah. Saya kan jadi ada timelinenya ya. Kasih timeline ya. Ada Ada timelinenya. Nah di pelada itu buat yang belum tahu, di pelada itu benar-benar harus latihan dari seminggu itu paling enggak 6 hari, satu hari untuk rest. Ada 1 hari shadow untuk bener-bener rest itu biasanya dikasih di hari Rabu. Jadi Senin, Selasa latihan, Rabu itu cuma enggak rest total tapi istilahnya ada tetap buat digempur lagi Jumat, Sabtu sama Kamis, Jumat, Sabtu itu digempur lagi. Jadi latihan itu sehari 3 kali. Pagi biasanya lari, siang biasanya beban, sore atau malam biasanya kita ke matras untuk teknik. Seperti itu jadinya. Jadi itu ada 3. Ada 3. Makanya saya bilang capek. Angkat, banting. Capek. Nah, kalau kesahnya pelada, walaupun pelada di daerah saya itu termasuk di Indonesia itu peringkatnya ya 3, 4, 5, maksudnya untuk peringkat di negara kita. Di negara kita. Di negara kita ini. Iya. Istilahnya itu sangu tetap masih aja telat. Jadi istilahnya zaman sekarang dirapel. Oh, dirapel. Berapa bulan rapelannya? Nah itu. Nah, rata-rata nggak tahu ya penganggaran di daerah itu gimana. Tapi rata-rata 3 bulan, 4 bulan setelahnya baru turun. Jadi iya, gitu. selama berbulan-bulan bulan-bulan itu uang makan memang dapat jadi kita nggak perlu mikir untuk makan, mikir untuk jajan aja. Istilahnya rider. Jajan maksudnya ya, betul. Iya. Jadi makan sehari 3 kali ya itu udah nggak masalah sih. Cuma tahu sendiri atlet itu nggak boleh micin, nggak boleh es, nggak boleh gula. Nah, gitu. Kita dapat itu di luar biasanya. Dan bosen terus terang bosen. Atlet tuh bosen loh. Bosen. Musuhnya atlet itu satu bosen, satu yaitu nutrisi itu. Makannya badan kita jadi stres. Jadi pengalaman ya kan kita dikasih nasi merah. Nasi merah. Kita benar-benar selama 2 bulan 3 bulan itu nggak makan nasi putih. Nah itu saya pulang ke Magelang, nasi rames, wah surga banget, enak banget ini nasi putih. Balas dendam istilahnya ya. Iya, tahu sendiri kan apa nasi merah itu seratnya gimana maksudnya? Ngunyahnya itu effort loh. Sama ya seperti itu. Dan kalau biasanya kalau misalnya kita mau bergaya hidup sehat nih buat teman-teman, biasanya nasi merah itu masih dicampur sama putih. Porsi buat atlet itu enggak. Nasi merah utuh, makanya kamu selalu itu. Emang enggak, iya. saya dirasain stres sih sebenarnya. Stres karena nggak enak makanya. Iya, nggak enak. Tapi mau nggak mau tetap. Iya, untuk saat itu. Iya. Nah itu sih Mbak, apa
uang rapel sama keluhannya di situ. Nah, kan itu ikut untuk persiapan prapon. Nah, sampai di praponnya, pertandingannya, nah dilalai kalah. Jadi waktu Kalah, jadi kita berbulan-bulan enggak. Jadi ternyata itu emang berat karena dalam sehari orang satu Indonesia kita kumpulkan. Beda ya sama yang tadi cuma 4 sebenarnya. Ini di Indonesia dan itu emang orang-orang terpilih dan orang-orang terpilih lah urutan daerah masing-masing. Nah, daerah saya itu saya sempat menang sekali pertandingan awal. Ternyata untuk pertandingan selanjutnya itu nggak kurang lebih dari 1 jam. Jadi benar-benar udah habis-habisan, tanding lagi sampai final. Jadi nggak ada masa-masa untuk reset. Nah, 1 jam. mungkin kesalahan saya di situ. Jadi kesalahan nek sing bisa dipikir aku kok ngapa ternyata di situ. Ternyata recovery-ku nggak sebagus yang lainnya. Karena apa? Di daerah-daerah lain gulat itu udah populer kayak Kalimantan, Jawa Barat, benar. Jawa Timur itu ada kaitannya sama pendanaan. Saya tak kasih tahu ya. Ini Penting ya. Daerah-daerah lain ya. Di Jawa Barat dibawa ke Korea. Iya, TC-nya mereka TC-nya itu di kalau Korea. prapon nggak main-main memang TC-nya. Dan itu TC-nya nggak ke Korea. nggak gulat doang. Nggak hanya gulat doang itu. Orang Kalimantan TC itu ke Rusia apa pokoknya daerah-daerah sana. Jatim juga. Jatim otomatis Iya, mereka itu udah nggak mikir untuk istilahnya sarana prasarana mereka udah nggak mikir. Di sana semua Di sisi lain saya yakin suplemen dan lain-lain itu udah terpenuhi di daerah saya. Di daerah saya amino tunggu seminggu sebelum pertandingan. Tenang, kita tuh satu daerah. Oh iya. Oke. 1 minggu sebelum benar. Tolong lah. Ini baru berprestasi, Bos. Iya. Penting. Memang ini emang apa? Realitanya. Dana sama prestasi itu emang berbanding lurus. Iya, harus sama, harus nggak selaras. bisa. Itu wis raiso diapusi Iya, istilahnya. benar. Kok gimana? Wah, aku suka daerah ini, aku kuat. Mengharapkan juara ya tetap nggak bisa. Nah, itu Karena- so. Nah, itu apa? Kan kelihatan tuh. Di sisi lain daerah saya ini enggak untuk tryout aja nggak Iya, pernah. nggak. Jadi untuk pengalaman, untuk ketemu orang, jadi ya kita kayak muter-muter di situ aja. Wah, aku orang paling kuat di sini. Tapi Di sini, di sini, belum ketemu orang kuat daerah sana. Daerah sana belum kuat. Dan saya menang juga dari daerah sing lebih rendah. Ya lebih rendah. Beneran? Ini Beneran. peringkatnya. Peringkatnya Daripada dari beneran. Iya. saya kalah itu sama orang yang ini udah gini Keriting, dulu, udah udah keriting keriting banget. ininya udah Oh iya. udah gini orangnya udah Wah, bener. dari mangannya apa ya? Ini apa ya? Ciri-ciri pegulat yang betul-betul pegulat itu adalah kuping keriting. Kuping Lihat keriting, aja. iya. Kuping masih keriting. Kira-kira pernah dapat lawan terberat? Iya. Ah, Lawan jadi berat. pasti pasti karena ya itu apa ada orang lain yang ternyata itu punya visi yang lebih dari kita biasanya punya sesuatu hal yang penting dari kita. Kalau terberat itu di gulat ada namanya Papang Ramadhani. Oh, Papang, juara, Mas Papang juara ya. itu Hai Mas Papang. Mas Papang Mas itu Papang. udah nggak ada lawannya itu di Iya, Papang Indonesia. Ya. Papang itu Beneran nggak ada, udah Papang itu mana? kita mau ngejar apa-apanya itu karena dia udah lama latihannya tetap berat saya tetap megang Papang. Terus di Sambo ada kemarin ke-17 itu Nah, disambung. Vincent Maji. Vincent Iya, Vincent. Kamu Enggak. ditunggu di sini sama dia. Ya, besok ketemu lagi kita. Oh ya besok ketemu lagi ya. Besok ketemu. Di apa Iya, di mudah-mudahan. ya mudah-mudahan. mudah-mudahan saya kamu ketemu. ditunggu ya sama dia. Aku tak boleh alasan besok kemarin saya masih cedera besok coba. Vincent ya. Terbuka. Mungkin besok
besok Vincent bisa juga kita undang di sini, kita undang tapi harus sama dia. Satu Iya sih, kelas betul. gitu. Ya tetap respect sih, maksudnya Iya, dia kalau orangnya bagus. iya, dia Orangnya- memang dari awal memang Iya. basicnya judo dan kemudian dia mempelajari banyak bela diri sampai sekarang dia nggak berhenti latihan. Vincent kan bilang Ya itu sih. kalah apa kemarin sama Vincent? Itu agak apa namanya? Ongos, Nah, bandingan. Mbak Ara kan lihat saya latihan loh, jadi Iya. sebelum berangkat ke Jakarta pas itu kejuaraan nasional sambo, Kejurnas. saya itu kan nggak pernah latihan judo, terus terang ya nggak pernah latihan judo. Nah, ada ide tuh. Idenya ngawur coy, Padahal nonton video. nonton video dari apa namanya dari Instagram, nonton video dari Instagram. Jadi teman-teman yang mau latihan bandingan tolong cari pelatih terdekat. Iya. Jangan nonton video, jangan. Jangan. Nah, short long apa itu pokoknya intinya cut long story short gitu, latihan lah itu, tapi malah gerakannya salah. Salah. Jadi saya anu di apa Browsing lagi. enggak apa saya posting di Di Instagram post. di anu Di tag ke gerakannya saya. salah. Bener Mbak, gerakannya salah. Masalahnya aku cedera. Berarti ada yang cinta Jadi bener gerakanmu salah ini kurang anu. Masih Iya, aja Pak. tuh udah online. Oh, iya. Salah. Dari pegangan tangannya aja sebenarnya udah salah itu yang bikin. Bener karena outputnya saya cedera. Jadi lutut saya itu tembak. Jadi itu seminggu sebelum pertandingan. Seminggu apa? Seminggu sebelum pertandingan. Seminggu sebelum pertandingan, iya. Enggak, Makanya- gini, sebenarnya kalau kayak Galih gini dia bisa. Hanya belum terbiasa pegang gi. Iya, Kan iya. tadinya kan gulat kan nggak pakai gi. Ketika beralih ke cabur yang pakai gi itu penyesuaiannya beda, penyesuaian angkatannya Nah, beda. itulah pentingnya pelatih, makanya saya Betul. nembung sama Mbak Ara. Konsultasi online. langsung Mbak aku dilatih Mbak aku. Beneran. Jadi begini, Karena teman-teman, jangan ragu untuk bertanya. Kalau latihan salah tuh tanya saja orang yang Tanya. tahu, jangan bikin diri tahu. Nanti cedera lebih parah lagi. Risiko bos. saya bukan bukan di daerah saya nggak ada pelatih. Iya, iya. Cuma emang beberapa orang mungkin saya nggak bisa menyalahkan. Iya. Karena ilmu itu memang ada beberapa orang yang disimpan sendiri. Nah, Benar. jangan begitu. Bahaya coy. Balik lagi Jadi dong. untuk teman-teman pelatih judo di luar sana, pelatih kuras, pelatih sambo juga, please lah. Iya. Ini ada yang Kita berbagi. bertanya, Share. harus. Karena itu kepentingan kita juga untuk sebenarnya ada tanggung jawab sebagai seorang pelatih. Siapapun itu yang dilatih, itu tanggung jawab kita untuk supaya menjaga badannya, Benar, menjaga benar. apa, menjaga ini. Iya, jangan sampai kayak saya karena benar-benar nggak ada pelatih itu kita udah piye terus sebentar lagi karena kita sadar ketemunya bakal ketemu orang-orang sing Iya. sangar-sangar Ini masih banyak di orang daerah yang situ. masih banyak orang sekali Iya, yang banyak kenal. banget. Dan Mas Gali ini masih pengen sekali cerita terus. Iya, Jangan ini masih panjang. Masih panjang. Masih penasaran kan? Tekan itu di bawah tekan banyak ya. Ya. Komen juga. It flames. Ini saya penasaran nih, selain Mas Gali sendiri ini kan salah satu orang atlet, iya kan, penggiat gulat, terus sekarang di sambo. Selain itu dua tadi, apa lagi sih? Di cabang olahraga yang lain?
Kalau di olahraga, saya itu awalnya malah basket, Pak. Karena dulu itu atlet pelaga juga. Maksudnya untuk Magelang. Waduh. Nggak tahu pelatih di salah satu kota. Di salah satu kota terhijau. Iya. Ini terjadi pakai top gitu. Kota Seribu Kincil itu. Aduh. Titit ya Mas ya. Jebak. Ternyata selain bola, Iya. Basket juga. Saya basket. main basket satu kali tabrak selamat malam. Iya. Enggak. Oh, dulu tuh beratnya masih 84. Jadi tingginya udah segini. Cuma beratnya masih 84. Sekarang mau tanya beratnya. Itu kalau di basket kan ada posisi. Flame. Yang sendiri berada di posisi mana? Saya posisi center, tengah center. Nah, nama Gori itu sebenarnya dari situ. Pada saat SMA ada itu anime Jepang namanya Slam Dunk itu. Ada satu Hanamichi sama Takenori Akagi ya. Takenori ya. Takenori Akagi karena perawakannya besar sama rambutnya cepat dipanggillah Gori dari kata gorila. Jadi Gori itu bukan gondrong guri ya. Bukan gondrong guri. Iya. Apalagi nangka muda bukan nangka muda bukan. Tadi aku Iya. pikiran itu sih makanan. Oh berarti lebih ke posisi center ya? Center benar. Kira-kira kalau dapat lawan itu, lawan berani nabrak. Terus jadi apa? Banyak lah. Banggoli. Bener, kalau sekarang yang berat sekarang lawan nabrak biasanya jatuh sendiri sih. Nah, biasanya gitu. Itu kalau sekarang. Nah, nabrak. Kalau dulu ya saya mentah. Karena dulu 80 Masih. Dulu 80. Sekarang berapa by the way? Ya, Ada. ada. Enggak, saya sebutin aja. Karena di balik lagi ke bulan ya. Kita nggak ada Saingannya. bener nggak ada saingannya. Iya. Betty sama siapa? Bos kita. Oh iya. Iya kan sama bos kita beda dikit. Jadi memang sama sih penasaran kita lari ke sana gitu. Tahu kan kayak Salah sih Pak. Ya emang capek. pasti capek. Kita kalau nggak mau capek ya tidur aja. Dua satpol PP. Itu mesti itu. Buat kalian. Iya. Satpol PP. Terus sampai bener-bener belajar serius. Les di Mas Aping Kateraci. Aping Kateraci itu boleh buat yang nggak tahu itu. Ini really punya bos, give it stronger, don't stop. Ini really punya bos, get it body power up. Ini really punya bos, give it stronger, don't stop.